Selamat sore semuanya. Semua sehat selalu ya. Semoga Anda dimanapun yang menonton siaran podcast Dermaga Skadau bisa menikmati siaran kami di YouTube Dermaga maupun di YouTube lainnya. Sehingga hari ini ya, saya mengundang siaran podcast pertama adalah Bung Tommy. Siapakah beliau? Silakan Bung Tommy perkenalkan diri dulu nih. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Niko. Selamat sore Pak Niko dan tim Radio Dermaga Persada ya Mas. Iya, Radio Dermaga Persada Skadau. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama di hari ini kita berbagi Pak ya. Kita berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, berbagi pengalaman terkait tentang apa yang saya kelola saat ini. Dan saya hari ini hadir mewakili satu koperasi yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan, namanya Koperasi Produsen Kelingkumang Agro. Kelingkumang Agro ini adalah salah satu koperasi hasil spin-out dari CU Kelingkumang. Baik, Bung Tommy dulu tahun 2000-an kalau tidak salah membantu Dermaga Skadau, luar biasa jasa ini. Ya. Ya, dulu ini adalah bos saya nih ya. Jadi hari ini saya senang bisa ketemu dengan bos ya, dengan pimpinan saya, orang yang mengajari saya bagaimana caranya untuk hidup dan bertahan hidup. Sukses Gitu. ya. Oke. Terima kasih Pak Niko. Iya. Terima kasih, senang hari ini bisa ketemu lagi. Iya, baik Bung Tommy. Nah, program kita hari ini namanya program eksklusif Koperasi Kelingkumang Agro sebagai penggerak ekonomi dalam Credit Union Kelingkumang. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa membantu masyarakat yang belum tahu, masyarakat sudah jadi anggota, mungkin lebih paham tentang apa sih agro Kelingkumang itu ya. Oke. Baik Bung Tommy, kita mulai yang pertama untuk para penonton podcast Dermaga. Pertanyaan pertama itu apa yang latar belakangi sih program Kelingkumang Agro nih? Ya. Oke, baik. Sebelumnya saya klarifikasi dulu Pak Niko ya. Iya, iya. Jadi memang tadi Pak Niko panggil saya Bung Tommy. Oh iya. Itu adalah kalau nama ini nama entertain dulu ketika Oh, menjadi iya. penyiar. Saya lengkapnya Itoy Thomas Aquino. Aquino. Nah, itu nama lengkapnya, tapi ya bebas. Panggilan hari-harinya? Bisa dipanggil Itoy, Itoy, bisa ya? dipanggil Tom, banyak yang panggil, tapi masih teman-teman panggil Tommy juga. Oke, ya. oke. Tapi nah, apalah arti sebuah nama. Oke, baik. Nama ini kembali pada diri kita masing-masing. Ya, oke. Jadi tadi apa yang melatar belakangi kenapa koperasi ini ada ya Pak Niko ya. Nah, memang seperti di awal saya sampaikan tadi bahwa Koperasi Produsen Kelingkumang Agro ini adalah salah satu koperasi hasil dari spin-out-nya CU Kelingkumang Pak. Ya. Nah, kenapa CU Kelingkumang membentuk satu lagi koperasi di bidang pertanian dan peternakan? Karena anggota CU Kelingkumang yang saat ini berjumlah 235.000 lebih yang tersebar di Kalbar dan ada sedikit di Kalteng itu 72%-nya adalah petani. 72% adalah petani, dan para petani ini tidak hanya melulu kebutuhannya soal simpan pinjam saja. Ya. Karena kalau CU Credit Union kan hanya boleh sesuai regulasinya hanya boleh simpan dan pinjam. Tapi kebutuhan masyarakat kita, terutama anggota kita ini tidak hanya soal simpan pinjam. Setiap erat mereka selalu menyampaikan, baik itu erat acara pendidikan, sosialisasi, mereka menyampaikan kepada kita bahwa tolong dong kami yang petani-petani ini, peternak, difasilitasilah bagaimana kami bisa mendapatkan pupuk, bagaimana mendapatkan racun rumput, bagaimana mendapatkan bibit, bagaimana mengelola peternakan. Kemudian setelah itu bagaimana hasil tani kami ini bisa tersalurkan ke pasar dengan lebih cepat, dengan harga yang bisa lebih bagus di pasar. Nah, karena kebutuhan-kebutuhan itu, usulan-usulan itu, maka CU Kelingkumang menginisiasi, diusulkan dalam RAT, maka disetujui dan dibentuklah satu koperasi yang memang bergerak di bidang pertanian dan peternakan, dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan yang diberi nama Koperasi Produsen Kelingkumang Agro. Gitu. Jadi Kelingkumang Agro ini adalah entitas tersendiri, badan hukum sendiri, pengurusnya sendiri, manajemennya sendiri. Nah, karena ini baru 5 tahun lah ini berjalan, jadi saya dari CU Kelingkumang diminta untuk bersama-sama teman-teman lain untuk mengembangkan ini. Oke. Baik, terima kasih Bung Tommy.
Kita cek dulu rekaman ini, mau takut salah. Malam pertama kali dan penonton podcast Dermaga Media, Anda kalau tertarik nanti bisa menontonnya di Facebook Radio Dermaga Skado dan juga di YouTube Dermaga Media Skado. Oke, kayak kita lanjut aja nih. Baik, yang berikutnya ini luar biasa sih latar belakang pendirian Agro Kelingkumang ini. Di mana saya tahu dulunya Kelingkumang bergerak di bidang keuangan full. Kemudian saat ini sudah ada berapa? 6, 7, 8 ya. Ada 7 entitas sekarang yang memiliki badan hukum sendiri. Nah itu hal ini tentu menarik buat kita semua, terutama buat masyarakat Kabupaten Skadau dan Kalimantan Barat serta Kalteng ya. Betul. Kalteng sudah ada ya? Kalteng kita ada di Tumbang Manjol dan Kejame, tapi itu yang kredit union ya Pak, yang CU-nya. Oke. Baik, berikutnya nih, apa sih menurut tujuan utama program ini dan bagaimana perbedaannya dengan program usaha atau biaya yang sudah ada sebelumnya nih? Ya, program ini memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita memang fokus di pertanian dan peternakan. Tapi setelah kita evaluasi, kita tidak hanya cukup bicara soal pertanian dan peternakan saja. Tetapi bagaimana ini bisa sampai ke anggota kita, ke masyarakat kita. Maka koperasi ini fokus di pertanian, peternakan, pelatihan dan pendampingan. Nah, tentu pelatihan-pelatihan yang diberikan adalah pelatihan-pelatihan terkait dengan pertanian dan peternakan. Misalnya pelatihan budidaya jagung, pelatihan budidaya kakao, pelatihan pengelolaan gula aren dan seperti itu. Kemudian pelatihan peternakan itu pelatihan budidaya ayam petelur. Dan setelah pelatihan bagi anggota masyarakat yang memutuskan bergabung bersama kita dilanjutkan dengan pendampingan. Karena kita pikir kalau hanya diberi pelatihan, mereka hanya mendapatkan pengetahuan saja. Mungkin sedikit keterampilan, tetapi apakah itu dijalankan dengan sesuai ya, dengan benar, sesuai dengan SOP-nya atau tidak, maka dilanjutkan dengan pendampingan terus-menerus yang kita lakukan, dan pendampingan itu targetnya sampai berhasil Pak ya. Nah, sampai berhasil dan hasilnya bisa masuk ke pasar ya. Nah, misalnya kakao, misalnya pelatihan budidaya kakao mulai dari penanaman ya, kemudian proses perawatan, proses panen, proses fermentasi, dan hasilnya kita beli kembali ya, sampai di situ ininya ya. Pendampingannya sampai ke sana. Nah, itu kakao dulu saya lihat luar biasa dengan jagung. Ya. Nah, jagung itu, ini jagung ada kaitannya dengan peternakan. Ya, karena kita beternak ayam petelur. Jadi kalau yang dikelola langsung oleh koperasi sendiri, saat ini ada 16.000 populasi, dan sekarang sedang proses penambahan 25.000, jadi nanti akan ada 25.000 tambah 16.000, itu yang dikelola langsung oleh koperasi Pak, yang kita kelola. Nah, tetapi terkait peternakan ayam petelur juga kita bermitra dengan peternak-peternak lain. Nah, saat ini sudah ada, kita bekerjasama juga dengan desa atau program BUMDes, sudah ada 50 BUMDes yang bekerja sama dengan kita, baik itu 50 BUMDes, di pembelian bibit ayamnya, sarana kandangnya dari kita. Kemudian ada 102 peternak yang sudah lewat kita juga. Jadi 50 BUMDes, 102 peternak, ya total populasi sudah 52 ribuan lebih, ya, hampir 53.000 data bulan lalu. Itu yang ada di peternak-peternak kita. Sementara yang kita kelola sendiri itu ada 16.000. Nah, kenapa jagung tadi pertanyaannya? Nah, bahan baku pakan jagung, bahan baku pakan ayam petelur itu 50%-nya menggunakan jagung, pakan terbaiknya. Nah, maka kita memerlukan jagung yang sangat banyak sebenarnya. Untuk yang kita kelola sendiri di farm kita itu sebenarnya butuh sekitar 50 ton. Perlu pakan itu 50 ton. Berarti kalau 50% jagung, maka perlu jagung itu sekitar 25 ton per bulan. Per bulan. Nah, untuk saat ini jagung yang ditanam beberapa tahun lalu sudah panen kan? Nah, kita kalau di perkebunan kita, karena kita punya demplot seluas 4 hektar kurang lebih, itu memang ada tanam jagung juga. Yang puji Tuhan itu sudah beberapa fase, sekarang sudah fase ke-17 atau 18 gitu Pak. Ini fase 18, jadi bulan depan nanti sudah panen lagi. Tapi kan itu tidak cukup.
pasti tidak cukup. Iya. Maka kita juga mengajak petani-petani lain yang ingin menanam jagung itu, ayo kita tanam jagung, nanti hasilnya kita beli asalkan dengan kualitas yang sesuai dengan harapan kita yang standar. Nah, saya tahu di Kabupaten Bengkayang, mereka sudah lama urusan jagung. Tahun 2022 lalu saat kami ke sana, saya wilayah bekas halaman orang ditanam jagung juga. Ya. Ternyata di sana sudah luar biasa ya. Betul. Nah, Kelingkumang ada gerakan juga di sana di wilayah Bengkayang. Di Bengkayang untuk CU Kelingkumangnya sudah masuk. Ya. Kalau di Bengkayang itu memang sentral jagung terbesar di Kalbar itu kan di Bengkayang. Nah, tapi sebenarnya berdasarkan data dinas kemudian informasi dari teman-teman di sana juga, Bengkayang juga sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan Kalbar. Bahkan harus datangkan dari luar, dari Gorontalo, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu jagung datangkan dari sana karena memang tidak cukup, kebutuhannya lebih banyak kan. Iya. Nah, gitu. Nah, kita baru memulai Sintang, Skadau, khususnya Timur Kalimantan Barat ini kita pernah memulai, tapi memang akhir-akhir ini agak menurun produksi dari petani. Ya. Nah, tidak tahu kenapa ya, karena memang ini soal kebiasaan juga, karena kalau di Bengkayang itu memang sudah turun-temurun ya. Kalau jagung ini baru memulai, jadi masih ada juga petani yang mereka sudah terus nanam jagung, tetapi ada juga yang sudah mulai beralih ke yang lain. Padahal sebenarnya jagung itu potensinya sangat besar, luar biasa, dan pasarnya pasti ada. Iya, nah mungkin begini, saya pikir ya, karena pola pikir juga sih kan, dulu kita belum pernah tanam jagung kan. Awal-awal sebagai orang Dayak itu tanam padi, jagung hanya untuk sambil pakan ya tahunan. Saya kira menarik nih apa yang dilakukan oleh CU Kelingkumang dalam bentuk programnya Agro Kelingkumang ini menarik. Satu, mengubah mental orang. Nah, ternyata bukan hanya padi untuk hidup nih, jagung juga bisa ya. Jadi selain dimakan juga bisa buat ternak. Nah, saya kira menarik ya Pak Bung Tommy ya. Nah, berikutnya Bung Tommy, nih kenapa sektor pertanian yang menjadi pertanian dan perkebunan yang dipilih oleh CU nih? Ya, karena itu tadi, kenapa sektor itu dipilih? Karena kan gini Pak, koperasi ini berdiri harus ada dampak terhadap anggota terutama. Ya, tentu ke masyarakat luas. Nah, melihat data itu tadi, dari 235.000 anggota, 72%-nya adalah petani, yang mereka butuh sarana pertanian yang mudah diakses lah, mudah didapat gitu. Ya. Nah, maka untuk memenuhi kebutuhan itu, maka kita dirikan koperasi pertanian dan peternakan ini tadi. Saya kalau untuk pertanian, kita ada toko pertanian menjual sarana pertanian, ada pupuk, herbisida, pestisida, insektisida, bibit, kemudian dan sarana-sarana pertanian lainnya untuk bertani. Jadi ya berdasarkan kebutuhan anggota itu, maka kita masuk ke sektor ini. Oke. Jadi saya lihat program Kelingkumang betul-betul pertama pemberdayaan masyarakat adat, kedua para petani dengan 240.000 anggota. Kalau saya ada berapa orang karena bukan jadi petani. Baik, berikut ini bagaimana mekanismenya anggota CU Kelingkumang untuk dapat bergabung dan menikmati program dari Agro Kelingkumang ini? Ya, kalau untuk gini, jadi kalau Koperasi Produsen Kelingkumang Agro ini kan entitas yang berbeda. Jadi badan hukumnya sendiri, koperasinya berdiri sendiri. Untuk menjadi anggota Kelingkumang Agro, dia bisa menjadi anggota CU Kelingkumang juga, tapi sekaligus juga menjadi anggota Kelingkumang Agro, koperasi produsennya. Nah, jadi dia sudah menjadi anggota CU Kelingkumang, masuk lagi, jadi dia nanti masuk menjadi anggota lagi. Jadi dia akan menjadi anggota CU dan sekaligus menjadi anggota Agro, Kelingkumang Agro. Nah, kemudahannya ketika dia menjadi anggota Kelingkumang Agro, tentu ada perbedaan dengan yang non anggota. Nah, misal salah satu contoh ketika dia petani membutuhkan sarana pertanian, katakanlah belanja sarana pertanian. Nah, kalau sudah menjadi anggota, dia akan mendapatkan, kami menyebutnya itu balas jasa belanja. Kalau yang CU balas jasa simpanan ya. Kalau yang simpanan namanya balas jasa simpanan. Nah, itu kalau di kita ada balas jasa belanja. Karena dia belanja di situ, jadi ada sekian persen itu akan kembali ke anggota tersebut yang disebut dengan balas jasa belanja tadi itu. Itu balas jasa belanja. Yang lain ketika sudah menjadi anggota dan membeli, tadi bukan hanya pertanian ya Pak, tapi belanja telur,
belanja bibit juga dan segala Pupuk, macam maksudnya. pupuk dan segala macam. Nah, selain itu mendapatkan balas jasa belanja juga mendapatkan kemudahan misalnya karena kita ini satu wadah lah, satu grup lah dengan CU Kelingkumang. Jadi anggota Kelingkumang Agro yang membeli pupuk ke Kelingkumang Agro dan dia juga anggota CU Kelingkumang, dia bisa kredit melalui CU. Nanti dilunasi ke Kelingkumang Agro, nanti cicilannya di CU. Jadi lebih mempermudah lah. Iya, betul. Lebih mempermudah pembayaran. Tapi kalau misalnya tidak kredit di CU, dia mau misalnya cicilnya langsung di Kelingkumang Agro, boleh juga? Iya. Ya boleh, tapi itu maksimal 6 bulan. Oke. Bayar 30%, sisanya dicicil selama 6 bulan juga ya. 6 bulan pembayaran. Oke. Sangat menarik sekali bagaimana tadi supaya orang walaupun jadi anggota agro, dia ingat bahwa dia anggota CU Kelingkumang nih, itu penting. Ya. Satu anggota Kelingkumang dia juga mesti bayar anggota dan seterusnya kan, untuk menarik data buat kita semua di Kabupaten Skadau, Sintang, dan Kalbar, serta Kalteng. Ini menarik sekali nih. Nah, yang berikutnya ini selain memberikan akses pembiayaan, bentuk pendampingan apa saja yang diberikan kepada anggota oleh Kelingkumang Agro nih? Ya, kalau kita pembiayaannya tidak ya, pembiayaannya kita arahkan melalui CU Kelingkumang pembiayaannya, tetapi kita menyiapkan barangnya, jasa, pendampingan dan pelatihannya. Itu yang kita lakukan ya. Nah, seperti sekarang pelatihan dan pendampingan itu terus kita jalankan Pak Niko ya. Yang ramai ini sekarang ya, itu adalah pelatihan tentang budidaya ayam petelur ya. Nah, ini sudah mulai ramai. Masyarakat yang baik itu dia beternak ayam petelur skala rumahan maupun beternak ayam petelur yang skala besar untuk bisnis yang lebih besar lagi, itu terus kita lakukan. Nah, pelatihan itu sosialisasi, kemudian pelatihan itu kita berikan ke masyarakat. Ternyata mereka merasa bahwa ini cocok nih dengan apa yang mereka butuhkan ya, mereka bisa mendapatkan ayam bulet dari kita, kemudian sarana kandangnya dari kita, vitamin dan vaksin pakan dari kita. Tapi kan biasanya terkena ada biaya. Lalu bagaimana dengan biayanya? Nah, biayanya bisa dari CU Kelingkumang gitu. Nah, itu korelasi connect anaknya. Jadi kan dulu kalau tidak salah kandangnya ini ada 21 juta, 2 jutaan ya. Ya, yang skala rumahan. Ya? Skala rumahan masih. Ini ya. Kayak perlukan buat studio dan skala rumahan. Sebenarnya saya lihat kalau lokasi Pak Niko cocok lah. Iya. Nanti sih saya sudah coba kemarin. Kayak mungkin dicoba paling tidak keperluan hari-hari kita terpenuhi. Ya. Kalau skala rumahan itu bisa mulai dari 6 ekor, bisa 12 ekor. Itu satu paket Pak. Satu paket dengan ayam, dengan kandangnya, dengan pakannya selama 1 minggu, kemudian vitamin selama 1 minggu. Iya. Satu sisi kita melatih orang. Nah, berikutnya nih kalau misalnya mental warga ini mulai berubah sedikit bahwa ayam tadi jagung itu semua menghasilkan, nah tentu buat kita semua cara kerja CU Kelingkumang ini yang menarik menurut saya. Bagaimana pun kan melatih pola pikir orang dulu, tidak kepikir bagaimana peternak ayam, bagaimana jagung dan coklat dan lain-lain ini penting kita promosikan keluar bahwa betul gerakan Kelingkumang dalam pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat orang Dayak pada umumnya ini tentu mereka penting untuk mensosialisasikan melalui media, melalui apa saja ya. Nah, saya kira berikut ini yang mau saya tanyakan terkait dengan selain memberikan akses pembiayaan, bentuk pendampingan apa saja yang diberikan kepada para anggota? Bentuk pendampingannya ya. Nah, bentuk pendampingan tadi itu tadi Pak, seperti ayam petelur, kemudian petani kakao, kemudian petani jagung sebenarnya masih kita buka, walaupun sekarang terus terang agak sedikit menurun ya petani jagung, tapi untuk kelompok-kelompok petani baik itu dalam bentuk kelompok maupun mandiri ya, itu terus kita lakukan pendampingan. Pendampingan itu mulai dari, kalau saya ambil contoh yang peternakan ayam petelur ya, ya mulai dari bagaimana menentukan posisi kandang, letak kandangnya di mana, ya, kemudian bagaimana nanti
pemberian pakan, ya, manajemen kandang ya. Iya. Kemudian manajemen pakan, sampai nanti manajemen pemasaran telurnya, ya. Sampai pendampingannya nanti dilakukan sampai peternakannya berhasil gitu. Dan pendampingnya juga sampai kami memastikan bahwa pasarnya juga harus aman, ya. Nah, misalnya peternakan telur nih, banyak petani-petani yang awalnya merasa ragu, nanti kalau kami ternak telurnya sudah banyak, Kemana jualnya? kemana jualnya, kan gitu, ya. Itu yang paling penting, Pak. Iya. Nah, itu yang paling penting. Jadi sebenarnya paling penting kemana menjualnya, itu pasarnya kemana, ya. Nah, kami memberi jaminan lah begitu bahwa kalau bingung dengan pasar itu kami pasti beli telurnya, ya. Nah, memang dari sekian banyak yang sudah kita dampingi saat ini, keraguan di awal memang begitu rata-rata. Tapi setelah proses terjadi dan mereka sudah berhasil, ternyata yang mereka takutkan itu tidak terjadi. Karena jualan telur itu tidak sesulit yang dibayangkan. Iya. Sebanyak-banyaknya pasti laku, Pak. Saya pasti ingat di Lupung itu, di K52, luar biasa telur nih. Saya tanya anak saya, harganya berapa dek? Agak murah Pak, katanya. Iya. Ini salah satu produk dari Bung Tommy. Iya. Nah, itu tadi Pak Niko. Kenapa telur ya? Telur itu karena memang kebutuhan pasarnya tinggi. Iya. Ya. Nah, untuk kebutuhan telur wilayah timur Kalimantan Barat saja, berdasarkan dinas dari provinsi yang kami akses ini, ya, dari Sanggau, Sekadau, Sintang, Malawi sampai ke Poso itu perlu 29 juta, hampir 30 juta butir per bulan. Per bulan. Ya. Nah, sementara produksinya jauh, belum hanya berapa persen lah gitu, ya, hanya 5-6% produksi yang berasal dari wilayah itu. Artinya kebutuhannya banyak, ya, permintaannya tinggi, tapi produksinya sedikit sekali di wilayah timur Kalimantan Barat secara khusus. Nah, untuk itu telur-telur ini datangkan dari luar. Nah, yang dari Kalbar pasti dari Singkawang ya. Singkawang karena Singkawang adalah sentra telur terbesar di Kalbar. Kemudian dari Pontianak sebagian sedikit ya, tapi banyak dari Singkawang. Tapi tidak jarang juga didatangkan dari luar Kalbar, dari Jawa Timur malah. Iya. Mereka dari Jawa Timur sana kirim telur ke sini ya. Karena Jawa Timur memang sentra telur terbesar di Indonesia. Dan ya kita ya terima karena memang kebutuhan tadi. Nah, tapi di sisi lain kita harus membaca bahwa itu memang ada kebutuhan di sana dan ada peluang yang harus kita baca. Nah, peluangnya apa? Peluangnya kasarnya itu kenapa sih telur datangkan dari Jawa? Ya, walaupun itu tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa harus datangkan dari luar? Sementara kita potensi beternak ayam telur itu juga ada ya. Nah, maka sekarang kita mulai pelan-pelan mengajak anggota-anggota kita secara khusus ya, dan nanti siapa saja yang mau ikut bergabung, mau ikut dalam bisnis peternakan ayam telur ini bisa bekerja sama dengan kita. Iya, saya ingat waktu SD dulu kalau makan telur ayam, kalau nggak nyuri nggak dapat telur ayam. Tahun 70-an. Iya. Artinya karena tidak ada produksi ayam telur kayak ini kan. Bagi saya nih satu kehebatan Kelingking Kemang tadi, bagaimana dia memasyarakatkan bahwa telur ayam itu penting buat kita semua. Kurang telur kami punya produksinya. Itu menurut saya. Ya. Karena itu juga kita mendukung program ketahanan pemerintah juga Pak. Ya. Program ketahanan pemerintah, kemudian kita juga sekarang sudah lebih siap. Mungkin siapa tahu nih setelah mendengarkan podcast ini atau mendengarkan siaran ini ada pelaku bisnisnya, pelaku bisnis, kemudian juga yang program pemerintah MBG ya Pak ya. Iya. SPPG yang mungkin juga memerlukan telur segar langsung dari kandang kita, itu juga bisa kita bicara lebih lanjut tentang ini. Siapa tahu ada, karena saya dengarkan ada SPPG juga yang butuh telur, daging segala macamnya. Untuk telur kita mudah-mudahan siap ya, karena sekarang sudah lumayan produksinya dan sekarang kita sedang tambah lagi persiapan untuk beternak, tambah lagi 25. Tempat peternakan ini di kilometer Kabupaten Sintang kan? Saat ini ada di Sintang ada 2 lokasi, satu di Penyangka, Penyangka, Kecamatan Tempuna, yang kedua masih dalam Kecamatan Tempuna tapi lokasi yang berbeda. Di mana tuh? Di Sukatani namanya, tapi dia masih desa, masih masuk dalam Tempuna juga, tapi masih sekitar jalan ini. Nah, tapi sekarang kita sedang menyiapkan juga untuk pembangunan kandang di Sekadau. Ya. Di Sekadau, besok alat sudah mulai masuk, kita meratakan tanah dulu, dan kita akan siapkan kandangnya. Mudah-mudahan dengan ditambah populasi seperti itu, kebutuhan telur semakin
teratasi. Luar biasa nih gerakan Kulingkumang. Di mana udah sekarang? Skadau kita rencanakan di Mogolansa, tetangga dengan. Oh iya. Ini saya kira menarik kenapa yang dulu tidak pernah terpikir oleh kami sebagai perintis Ceko Kulingkumang oleh generasi berikutnya luar biasa nih sudah memikirkan bagaimana mendukung program pemerintah, program masyarakat dan lain-lain. Menarik sekali nih. Baik, Bung Tommy, yang berikutnya sejauh ini apakah komoditas unggulan yang menjadi fokus dari pengembangan ini selain dari ayam tadi apa saja sih? Oke. Nah, jadi yang menjadi unggulan kita tadi memang itu tadi ayam petelur ya. Nah, kenapa ayam petelur? Sekali lagi karena ada kebutuhan yang sangat 29 juta. Ya, sangat besar di sana. Biji per bulan. Per bulan ya. Itu kalau dimasukkan dalam truk mau berapa truk itu. Ada kebutuhan di sana. Itu yang. Oh ya, sudah dong. Yang diproduksi oleh CU Kulingkumang Agro berapa ribu nih per bulannya? Kalau yang diproduksi kita sendiri karena saat ini 16 ribuan ya. 16 ribuan itu memproduksi kurang lebih 400 sampai 500 ribu. Jadi belum ada seperberapanya dibandingkan dengan berapa juta. Nah, tetapi karena kita juga bermitra dengan anggota kita yang tadi itu yang saya sebutkan, ya, berdasarkan data yang kita terima itu kita bisa memproduksi satu minggu itu ya, satu minggu kurang lebih 500 ikat ya. 500 ikat berarti kalau 500 ikat dikalikan 180 butir, sebanyak itulah yang bisa kita produksi melalui gerakan di peternak kita, Pak. Ya. Nah, kalau sebentar ya, kalau 500 ikat ya kali 180 biji berarti sekitar 90.000. 90.000 tambah ya ini per 500 ikat ya kali 180 90.000 itu per minggu kali 4 berarti 360 tambah yang kita punya sekitar 400-an ya sekitar 900-an ribu lah. Belum sampai 1 juta per bulan. Belum sampai 1 juta per bulan, tetapi kebutuhannya 29 juta. Jadi hanya berapa persen tuh? Kalau tidak kita mintakan nanti mungkin 10%, 20% karena juga tentu Kulingkumang pengen, cuman mungkin kemampuan juga terbatas kan kemampuan tenaga orangnya dan lain-lain. Menarik juga buat kita diskusikan hal ini. Baik, yang selanjutnya Bung Tommy ini, bagaimana program membantu meningkatkan pendapatan kesejahteraan sebagai anggota keluarga kita nih, program telur tadi itu. Ya, oke. Nah, tadi kan program unggulannya adalah peternakan ayam petelur. Tidak hanya itu sebenarnya, tetapi kita punya program pendampingan untuk petani kakao. Nah, kakao ini ternyata Pak Niko kebutuhan coklat. Jadi kebutuhan kakao dan coklat ini sangat tinggi sekali. Ya. Dan itu dari dulu sebenarnya. Ya. Hanya saja kita tidak menemukan jalurnya lah. Ya. Nah, kenapa coklat harganya murah? Karena kan dulu kita nggak tahu nih harus jualnya kemana yang pertama. Nah, tapi sekarang kita sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan. Mereka punya pabrik di Pontianak. Ya. Mereka punya pabrik Pontianak namanya Kalara Borneo. Dan mereka siap membeli biji kakao itu berapapun banyaknya, asalkan dengan kualitas yang standar mereka. Ya. Dan kualitasnya harus kualitas standar fermentasi. Nah, karena ada pasar tadi itu, kami juga bersemangat sekali untuk ngajak petani-petani kita yang baik itu yang masih ada kakaonya atau mungkin yang baru akan memulai budidaya kakao. Nah, kalau yang baru akan memulai budidaya kakao, kita sudah siapkan pembibitannya, Pak. Nah, pembibitan kakao kita siap. Pembibitan kakao, jadi petani bisa mendapatkan bibitnya dari kita, pendampingannya dari kita, nanti pembelian hasilnya kita beli lagi. Nah sejauh ini sudah sampai di mana proses untuk kakao nih yang jumlah bibit kakao yang sudah kita distribusikan kepada petani anggota kita di internal kita itu ada hampir 60.000 batang. Ya. Itu sejak tahun 2020 ya. 2020 2021. Sekarang yang mereka tanam sudah mulai ada hasilnya lah. Karena itu 3 tahun tanam itu sudah berbuah, Pak. 3-4 tahun itu sudah mulai, jadi sekarang sudah mulai ini dan sudah mulai kita beli kembali. Nah, tetapi kakao ini kan ada 2, Pak. Ada 2 cara pengolahannya. Pengolahan biji ya? Ada biji asalan namanya istilahnya, ada biji dengan kualitas fermentasi. Nah, kami fokus mengelola biji yang kualitas fermentasi. Nah, maka kalau ada petani-petani kakao, kami membeli biji basahnya.
biji Yang masih basah. Yang masih mentah, masih apa? Yang masih gelondongan lah, gelondongan dibelah, itu kita timbang, nah itu kita beli. Ya. Harganya bisa 10.000 sampai 15.000, lumayan Pak. Ya. Iya. Nah, selama ini kan masyarakat panen kakao, belah, jemur, dijual, laku juga sebenarnya. Ya. Nah, cuman harga lebih murah dibandingkan dengan kualitas fermentasi. Kalau ada petani yang punya kakao lumayan banyak ingin jual ke kita, jangan dijemur, ya. Langsung Bisa kita beli basah. Ya. Hmm. Nanti kita bisa datang, kita belah, timbang basah lah istilahnya. Iya. Timbang basah, kita bayar, kita bawa biji basahnya, kemudian kami fermentasi semingguan gitu. Gimana fermentasinya? Fermentasi bisa di tapak sambas. Kami punya sarana fermentasinya di situ. Setelah itu fermentasi kemudian dimasukkan ke ruangan, dijemur ya. Ya. Setelah kadar airnya standar di bawah 7%, itu baru kita kita distribusikan ya, kita antar ke rekanan kami tadi yang ada di Pontianak. Mereka menerima biji kakao kering dengan kualitas fermentasi dengan standarnya mereka, dan mereka olah menjadi coklat siap konsumsi. Wow. Dan coklat itu diekspor ke Belanda Pak, Ya. di Eropa. Ya. Dan mereka sudah kontrak juga dengan di Belanda dan Eropa. Saya ingat 2012 kami ke Sulawesi. Nah, saya 2010 kan. 2011-12 saya ke Sulawesi Tengah. Di sana saya lihat setiap rumah itu ada tempat jemur. Setiap jemur apa, Pak? Jemur Kakao. padi. Oh, Kak, bukan paniko, ini kakao. Ya, Sulawesi Tengah luar biasa ya. betul. Baru saya lihat ke sini, saya kembali ke Skadau. Saya tanya Jimin, kakak adik Eka itu, kan ada coklat di rumah. Cuma ditanam coklatnya. Pak, ini belum ada yang mulai sosialisasi. Ini coklat tapi sudah lama coklatnya. Kan Betul, bagi mereka kan coklat dah kayak tanam kelapa gitu. Betul. Nah, ini menariknya bukan Pak? Ya. Kan Kelingkung sudah melihat ini sebagai peluang. Nah, Ya. penting menurut saya bagaimana apa dilakukan Kelingkung bisa menambah pendapatan warga masyarakat itu. Betul Pak. Nah, Tujuannya ke sana. ya. Dan kakao ini kan sebenarnya satu hal atau budidaya yang sebenarnya sudah tidak asing bagi Masyarakat ya? masyarakat kita lah. Dulu sempat ramai nih kakao. Mm-hmm. Kami keliling-keliling ke petani yang pernah nanam kakao. Dulu kan dapat support yang luar biasa juga dari pemerintah. Iya. Bibitnya ada program apalah gitu. Iya, zaman bibit, Soeharto tuh. segala macam. Mm-hmm. Jadi kakao mereka terima, mereka tanam, berhasil. Ketika sudah banyak, pasarnya tidak disiapkan. Iya. Nah, persoalannya di situ. Jadi karena tidak ada pasarnya, maka kakao sudah mulai diganti. Nah, dulu kalau wilayah Sintang itu ada satu daerah kakaonya banyak, karena kakao tidak ada pembeli, pasarnya susah, kakao ditebang, ganti karet unggul. Iya. Waktu itu ya, karet unggul sedang naik-naiknya waktu itu beberapa tahun lalu. Nah, sekarang karet unggul pernah naik, karet pernah naik, sempat agak turun, ditebang lagi ganti sawit. Nah, sekarang lagi ramai sedang sawit. Nah, ketika kami ketemu mereka bilang, coba kalian 10-20 tahun lalu sudah menemukan pasar seperti ini, kakao pasti masih tetap jalan dengan baik sampai sekarang. Nah, soal pendampingan para petani itu, penanam kakao itu gimana? Ya. Pendampingannya itu? Nah, pendampingan itu bisa dalam bentuk kelompok. Petani-petani yang mau tanam kakao, jadi pendampingan itu maksudnya kita berikan pelatihan dulu. Kemudian oleh Kelingkung Agro kita ada orang khusus yang memang kita siapkan, memang dia fokus di bidang kakao itu tadi, mulai dari penanamannya, perawatannya, kalau ada hamanya bagaimana, sampai proses pemangkasan, nanti proses panen, sampai proses fermentasi. Berapa tahun? 3 tahun panen? Kakao 3 tahun pengalaman kami sudah mulai panen. Iya. Jadi itu bentuk-bentuk pendampingan, apalagi sekarang kan pendampingan ini mudah Pak. Pendampingan ini maksud tidak harus selalu pendampingan yang kita datang ke tempat, tatap muka. Sekarang lebih ada HP canggih. Oh ini kakao saya ini daunnya begini nih, gimana? Kirim foto, solusinya ya video call misalnya. Oh nanti mereka akan jawab. Oh ini sarannya kasih ini. Iya. Jadi model-model pendampingannya baik itu langsung maupun bisa via media lah yang kita manfaatkan. Untuk saat ini sudah berapa anggota petani kakao yang jadi ini? Ya, kakao yang terdaftar memang belum banyak ya, dari 60 ribuan, hampir 60 ribu bibit yang tersebar itu baru sekitar 140-an orang yang punya itu ya, jadi memang belum banyak ya. Nah, kalau tapi luas lahan sudah lumayan. satu
berapa hektar tuh? Perbandingannya gini Pak, kalau kakao dengan dengan ukuran standar itu 3x3 itu 1 hektar bisa sekitar 1000-an. 1000-an pokok. Ya. 1000-an pohon. Nah, 1000-an pohon dengan tanam 1000 pohon ya. 1 hektar itu sebenarnya kalau hitung secara ekonominya hasilnya bisa 2 kali bahkan 3 kali lipat dari 3 hektar sawit. Nah, kalau secara detail Pak. Iya, kakao kan juga bisa hidup di antara pohon-pohon lain kan? Bisa. Ya, kita memang mendorong petani-petani kakao kita itu menanam dengan sistem agroforestry. Ya. Jadi tidak semua ditebangin, ya, ditanam di sela-sela pohon atau di sekitaran hutan yang ini. Jadi tidak harus menebang pohon-pohon yang ada. Ya. Nah, kalau sawit kan beda. Kalau ya, sawit harus sama dia tebang sendiri. semua baru. Iya. Saya melihat di pantai Sungai Mentrak. Banyak juga tuh, ada coklat, ada kopi. Ya. Iya, tumbuh batang sudah besar. Ya. Saya lihat punya Pak Dondong almarhum itu, saya kapan nanamnya, kayak udah lama bapak saya nanamnya, bilang batang udah besar gini, tapi tidak diempatkan karena tadi belum tahu juga hasil. Mungkin akses informasi tentang itu mungkin terbatas ya Pak ya. Iya, nah, oke. Maka itulah kami hadir ya. Memang ingin ada kaitannya tadi bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Jadi sebenarnya ada kakao, ada tanah masih bisa ditanami jagung, kemudian ada buah-buahan lain atau apa, itu semuanya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Hanya saja persoalannya akses informasi yang mungkin mereka terbatas ya. Tapi saya kira sekarang sudah soal teknologi sudah mulai masuk sampai kampung-kampung, melalui kabar mereka hanya perlu ada yang mengaturnya. Saya ke Lingkungan Agro tadi, bisa mengatur Pak, misalnya kelompok ini nanti kekurangan apa masalahnya tinggal disampaikan melalui tadi Pak Abang bilang menggunakan HP ini luar biasa penting. Betul. Karena anak-anak di kampung semua sudah punya HP. Betul. Dia boleh tidak punya motor tapi HP dia punya. Luar biasa. Dan akses internet sudah hampir rata-rata kampung sekarang. Lihat anak-anak ini pintar juga anak zaman sekarang. Nah, satu mungkin beda dengan kita zaman dulu lah. Kalau kami zaman tua kan tadi makan daging ayam juga sekali sebulan tanpa dapat kendaan. Nah, sekarang anak-anak sekarang ini lebih cepat pengetahuannya. Saya lihat cucu saya nih lihat, kata kalau ini begini caranya. Karena tahu dari HP. Ya. Saya menariknya di situ. Nah, untuk ini mari berikutnya nih. Nah, di era digital ini kan, apakah program Lingkungan Agro juga memanfaatkan teknologi digital dalam rangka pengolahan usaha, pemasaran dan pendampingan anggota dari itu? Ya, pemanfaatan teknologi salah satunya pendampingan anggota tadi itu. Ya. Misalnya petani-petani, kami sederhana tapi sepertinya sangat mengena Pak ya terkait penggunaan teknologi ini. Misal petani kakao. Ya. Petani kakao kita buatkan grup di WA. Itu kan sederhana sebenarnya, tetapi mereka bisa mendapatkan berbagai informasi tentang kakao di situ ya. Khusus yang petani gabungan kelompok kita tadi itu. Peternakan ayam juga begitu. Jadi peternak ayam yang memang bermitra dengan kita masukkan dalam grup, dan info-info terkait tentang peternakan tuh mereka bisa saling tukar informasi di situ, saling sharing ya. Kami juga bisa menyampaikan info-info terbaru terkait peternakan kepada mereka. Iya. Termasuk saling bertanya. Nah, misalnya tadi pagi ini ada peternak dari Kapos dulu, nggak salah saya, Pak. Siapa tadi itu? Mereka nanya, gimana nih harga telur di sana? Dari Melawi harga telurnya berapa, Sanggau berapa, Skada berapa, ayam gitu-gitu itu bagian dari bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang sederhana tetapi itu sangat bermanfaat sekali ya. Termasuk penjualan promosi tentang telur, promosi tentang produk-produk yang lain itu sudah mulai menggunakan teknologi yang kita rasa bahwa itu tepat lah untuk kegiatan dan program kita. Nah, kita ke Lingkungan Agro ini kan di wilayah Skadau, di kota Skadau, Sanggau ada ya? Kalau sebaran tokonya maksudnya? Kalau toko kita baru ada di Sintang. Skadau kita akan siapkan lagi karena kemarin sempat sedikit ada masalah dengan bangunan, tapi kita harus rehab sedikit. Kemudian tapi Skadau masih buka terkait dengan agen telur. Agen telur, jadi telur dan termasuk pakan ayam petelur kita siapkan di situ. Tetapi untuk pertanian ini Pak Niko, kita ada program namanya Lumbung Agro. Nah, Lumbung Agro itu adalah toko pertanian
yang berada di desa-desa atau kecamatan yang dimiliki oleh anggota. Nah, dimiliki oleh anggota kita. Ya. Jadi anggota yang ingin buka toko pertanian, mereka siapkan ruko atau tempat lah. Ya. Mesti harus ruko. Ya, tempat Mereka kan. siapkan tempat, kemudian siapkan sumber daya orangnya, Ya. orang yang siap kita latih, dan nanti barang-barangnya bisa dari kita. Oh. Nah, jadi toko itu adalah milik anggota, tapi barangnya bekerjasama dengan kita. Nah, kalau itu sudah ada, sekarang ada 6 toko yang dimiliki anggota kita, tapi kerjasama dengan kita. Ya. Ada lingkungan agronya. Nah, barang-barangnya dari kita, mereka punya tempatnya, mereka punya orangnya, dan orangnya harus siap didampingi oleh kita. Gitu. Dilatih bagaimana penjualan. 6 orang tuh dari wilayah mana ya nih? 6 orang wilayah Sanggau itu ada 2 sekarang. Kok? Moko belum. Nah, mungkin ada yang dari Moko siap nanti bisa hubungi kita. Sanggau itu justru wilayah Balai Kerangan, Pak. Balai Kerangan, Malenggang, sana. Kemudian Kayu Lapis sudah ada. Kemudian wilayah Serawai malah ada satu, cukup lumayan jauh di sana. Ya, kemudian wilayah wilayah Melawi. Sebarannya baru ada di situ. Dan sekarang kami juga masih memberikan kesempatan, mungkin ada petani-petani yang siap, ya. Asalkan nanti yang paling penting kan itu wilayahnya adalah wilayah sentral petani. Lumbung Agro namanya. Lumbung Agro namanya. Jadi nanti ada pelang Lumbung Agro bermitra dengan Kelingkung Agro. Nah, itu pasti mitranya kita. Ada logo. Ya, ada logonya. Oke. Saya kira menarik ini, saya baru tahu deh informasi ini, luar biasa. Ya, sorry Pak Niko. Termasuk untuk anggota lain berpotensi juga menjadi mungkin bukan supplier telur lah. Ya. Kios-kios telur lah. Ya. Jadi misalnya ada warung-warung yang mau jual telur, itu bisa juga kerjasama dengan kita. Nah, kalau kami menyebutnya lumbung telur. Oh iya. Nah, kalau Pak Niko ke Jalan Sanga itu ada pelang lumbung telur. Ya. Nah, memang kami pakai nama lumbung, Pak, karena lumbung itu juga bahasa kita. Bahasa kita dan nama produknya kita. Iya. Nah, maka ada lumbung agro, lumbung telur. Nah, bagi pemilik warung, pemilik toko yang mau beli telur dan dijual lagi misalnya, ya itu juga bisa kerjasama dengan kita. Jadi kita siapkan telurnya, nah mereka punya warungnya. Iya. Dan itu sudah lumayan banyak. Skandal sendiri sudah, salah saya sudah ada 70. Sintang itu sudah ada 78 toko dan warung. Ya, kemudian Skandal itu sudah ada 20-an lebih lah. Ya. Luar biasa. Mereka ambil telurnya dari kita dan mereka jual lagi di warung. Iya. Nanti kan mereka ada stok telur tetap selalu ada. Ya, dan itu selalu segar, Pak, karena kita panen dari kandang ya, baik itu kandang kita maupun ada beberapa kandang mitra seperti yang saya sebutkan tadi ya. Mitra yang mau lewat kita penjualan juga kita ini kalau produksi ini langsung diantar atau mereka yang ambil? Tergantung jumlah dan ada yang memang mau ambil sendiri, ada mereka yang siap antar. Tolong antar 20 ikat, 30 ikat ya itu bisa antar, Pak. Kalau di Penyangka kan enggak jauh juga sih, bisa dijangkau dari kendaraan. Ya. Penyangka suplainya ke Sintang. Sebelah kanan kan? Sebelah kanan. Iya, saya dulu beberapa kali mau mampir nanti kalau saya ke Sintang ke Jawa ya. Saya pengen lihat tempat. Mudah-mudahan nanti bisa makan telur rebus. Iya. Sensasi telur rebus yang baru keluar dari ayam tadi. Itu tuh. Beda. Oke, baik Bu Tommy. Nah, berikutnya nih, seberapa penting sih ya kolaborasi dengan pemerintah nih? Nah, lembaga swasta maupun mitra lainnya dalam mendukung keberhasilan program agro lingkungan. Ya, bagi kami sangat penting, Pak. Sangat penting dan puji Tuhan kami selama ini didukung juga dari pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten maupun provinsi ya. Kami juga beberapa kali mendapat kunjungan dari Pak Sekda misalnya di Sintang, kemudian dari Dinas Pertanian, Peternakan, kemudian dari Dinas Peternakan dari provinsi juga 2 kali, 3 kali singgah di situ. Kami mendapatkan support dari mereka dan tentu kami sangat mengharapkan dukungan itu dari mitra-mitra lain juga, karena contoh ini, kalau peternakan ayam telur ini kan kita tidak bisa sendiri, Pak. Iya. Pasti kita perlu mitra, misalnya mitra tentang pakan. Ya. Nah, pakan ini karena lagi-lagi jagung tadi ketersediaan jagung terbatas, ya mau tidak mau kami harus bermitra dengan
produsen pakan yang dari pabrik. Nah itu bermitra dengan swasta itu sangat penting karena keberlanjutan itu kan tetap harus terjadi ya, apalagi pakan ya. Kalau pakan terputus ya selesai semua. Karena kita membuat pakan sendiri juga sangat terbatas bahan bakunya. Bermitra juga dengan pihak-pihak swasta seperti vaksin, vitamin ya. Itu kita sangat tergantung dengan kawan-kawan mitra lah. Ya. Dan kita juga mendapatkan pendampingan juga dari mereka. Ya, pendampingan dari mereka dari PT Medion misalnya saya sebut lah ya. PT Medion, PT Sambe, kemudian yang ini juga dapat pendampingan dari IMA ya. IMA itu salah satu perusahaan obat juga, obat unggas terutama ya. Nah, itu juga sangat membantu kita. Jadi kita sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah maupun dari swasta. Iya, ini saya kira apa yang dilakukan ini luar biasa. Saya baru tahu nih, mungkin nggak siaran dan podcast hari ini. Jadi saya tahu ternyata luar biasa juga gerakan-gerakan Kelingkumang selama ini ya. Saya hanya tahu sepintas apa yang dilakukan oleh Bung Tommy, ya untuk nambah-nambah ilmu. Nah, kali ini pas kita siaran dengan podcast ini menarik buat kita, dan nanti kita sampaikan juga melalui media bahwa Kelingkumang sudah berbuat banyak. Saya ingat tahun 2000-an saya satu fasilitator Ulas Kadau hanya mengandalkan orang bagaimana cara menabung, bagaimana simpanan anggota. Sekarang sudah lebih dari itu. Sekarang menariknya itu ya. Baik, berikutnya Bung Tommy. Apakah ada kisah sukses dari anggota yang berhasil meningkatkan taraf hidup ini? Nah, ini pentingnya sekarang pasti banyak cerita. Betul ya. Dari 102 peternak, puji Tuhan sampai sekarang belum ada yang melaporkan kegagalan. Ada gagal karena ya gagal, tapi setelah kita dampingi, puji Tuhan mereka ini lagi gagal misalnya karena presentasi produksi telurnya menurun, karena ayamnya sakit atau segala macam. Tapi itu adalah tugas kami untuk mendampingi. Nah, ada gagal karena ayamnya hilang, kecurian, nah gitu-gitu tuh ada juga, ada juga ya. Tapi tidak sedikit juga yang mereka sukses ya. Ukuran suksesnya adalah mereka nambah lagi Pak. Nah, misalnya ada salah satu desa di wilayah Tebidah misalnya. Ya. Ada satu desa di wilayah Tebidah setahun lalu mereka ternak 500 ekor ya, dikelola secara kelompok. Nah, tahun ini mereka tambah lagi 500 ekor lagi. Nah, ada komunikasi dengan saya, sebenarnya mungkin tahun depan itu akan dianggarkan lagi. Nah, kenapa? Karena mereka merasa manfaatnya di situ. Ya. Nah, sebenarnya manfaatnya bukan hanya manfaat untuk kelompok mereka saja, ya, bukan keuntungannya untuk kelompok mereka saja, tetapi berdampak juga terhadap masyarakat sekitar. Bagaimana supply ke warung-warung sekitar, Pak. Nah, di sana menariknya mereka produksi dan memang tidak diecer ke konsumen langsung, karena mereka ingin juga memastikan bahwa warung-warung, toko-toko sekitar harus hidup juga. Jadi mereka hasil produksi supply ke warung-warungnya, masyarakat di sana. Jadi masyarakat yang ingin mendapatkan telur belinya ke warung. Nah, jadi kan hidup jadinya. Ya, satu masyarakat, satu memang usaha mereka berkembang tadi, tentu ada siklus putaran keuangan di situ, sangat bermanfaat untuk kelompok. Kedua, tentu ada dampaknya untuk usaha-usaha kecil tadi itu, warung-warung, karena mereka pasti juga dapat lah, walaupun sedikit tapi dapat keuntungan dari situ. Yang berikutnya adalah masyarakat bisa mendapatkan telur langsung, dan itu telur pastinya telur segar. Ya. Telur segar karena mungkin baru panen kemarin, 2 hari lalu, 3 hari lalu, dan mereka bisa beli di warung. Nah, dengan telur segar mereka bisa konsumsi, dan tentu harapannya adalah dengan konsumsi telur dengan teratur, gizinya meningkat karena proteinnya tinggi ya. Juga kalau menurut medis ini kan juga bisa pencegahan stunting untuk ibu hamil dan bayi. Jadi dampak efek dominonya sampai ke sana gitu. Itu luar biasa sampai ke Tebidah. Saya jalan ke Tebidah juga luar biasa buruknya. Luar biasa. Tapi semangat di sana diorganisir oleh Bukades di sana. Wilayah dekat jalan kan? Ada yang wilayah dekat jalan, ada yang masuk ke dalam cukup lumayan juga jalannya, tapi mereka sangat semangat karena juga selain itu kebutuhan, juga itu sebenarnya satu usaha yang boleh dibilang ribet enggak juga gitu, tapi memang harus perlu perhatian khusus. Saya terakhir ke Tebidah dengan Pak Munal tahun 2010-an kalau tidak salah. Cek kantor kita di sana. Itu jalan masih bagus juga kan pas musim kemarau. Betul. Oke. Sekian sukses dulu buat teman-teman dari anggota yang berhasil ya dengan ternak ayam. Mudah-mudahan nih setelah menyusul soal kakao tadi ini menarik nih. Karena penting kakao ini baru tahu bahwa
bermanfaat sekali buat masyarakat kan. Ya. Sementara Swiss yang tidak punya apa-apa malah penghasil coklat terbesar di dunia ya. Swiss ini betul. Juga ngambil dari Indonesia. Ya. Baik, berikutnya. Nah, bagaimana program? Oke. Nanti saya sambil buka data. Ya. Bagaimana program Kelingkumang ini untuk supaya berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal. Nah, terutama pembangunan desa di wilayah kerja CU Kelingkumang ini. Ini penting. Kenapa? Karena di mana ada CU Kelingkumang, tentu ada masyarakat sebagai anggota, dan tentu biasanya masyarakat agak kritis ini ya, karena CU Kelingkumang mengajarkan mereka untuk kritis kan selama ini. Oke. Ada live-nya enaknya gitu. Iya. Ya. Ya. Nah, saya ulangi lagi nih. Yep. Pertanyaannya terkait ya bagaimana program kolaborasi. Bagaimana program Agro Kelingkumang berkontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal, terutama pembangunan desa ya di kampung-kampung dan seterusnya itu. Ya. Seperti yang saya ceritakan tadi di awal bahwa dengan desa-desa ini kita bekerja sama, yang sekarang kita jalankan itu adalah kerjasama dengan BUMDes. BUMDes tercatat sudah ada 50 BUMDes yang bekerja sama dengan kita terkait peternakan ayam petelur tadi. Tapi sebenarnya bukan hanya terkait peternakan ayam petelur yang kami tawarkan ya, terkait dengan kerjasama dengan desa dan masyarakat tadi itu, yaitu tadi program Lumbung Agro juga. Ya. Karena BUMDes ini sama Lumbung Telur ya. Badan usaha milik desa yang dikelola desa ini kan tidak hanya sekedar, kalau itu kan baru sektor peternakan ya, sektor peternakan tadi, tapi juga di desa-desa ini ada kebutuhan-kebutuhan petani ya, kebutuhan pupuk, kebutuhan sarana-prasarana pertanian tadi lah itu. Ya. Dan kita juga membuka kesempatan bagi BUMDes yang sudah bergerak pada usahanya dan ingin menambah usaha terkait di bidang pertanian. Dan itu juga kita beri kesempatan apabila ada BUMDes yang mau. Sekarang sudah ada 2 BUMDes yang jalan Pak dengan kita ya, dan ya saya lihat hasilnya lumayan bagus, karena itu tadi yang namanya sarana pertanian itu pasti sangat dibutuhkan. Ya. Apalagi letaknya di desa ya. Kalau di desa mereka perlu, kan sekarang lagi ramai tanam sawit nih juga nih. Ya. Kalau mereka perlu pupuk 1 sak 2 sak dan harus turun ke kota, itu biaya berapa habis. Tapi kalau 1 sak 2 sak mereka bisa beli di desa melalui BUMDes misalnya, atau melalui Lumbung Agro seperti yang saya sampaikan tadi itu kan sangat membantu. Jadi aksesnya bisa mereka dapatkan ya, lebih cepat ya, lebih mudah. Gitu. Nah, menurut saya apa yang dilakukan tadi soal lumbung ini penting. Pemerintah ketahui bahwa ini salah satu bentuk usaha Kelingkumang dalam rangka tadi mengentaskan kemiskinan. Nah, ini yang selama ini kan pemerintah gencar-gencarnya barang sini. Nah, sejauh ini seperti apa sih dukungan pemerintah terhadap yang dilakukan oleh CU ini, terutama di desa-desa? Iya, dukungan pemerintah. Kalau dukungan pemerintah desa tadi udah oke ya. Sudah kecamatan, dukungan pemerintah kecamatan juga ya. Rata sudah inilah, karena bagus. Dari pemerintah kabupaten ya, itu juga beberapa kali juga ya, selain mereka berkunjung, mereka beri masukan, saran. Sejauh ini sih dukungan pemerintah cukup baik terhadap sektor yang kami kelola selama ini. Dan karena saya tahu wakil gubernur juga orang dari Pak Gita sini, rata-rata bupati orang Dayak dan mahasiswa orang Melayu, asal usul juga mereka orang Dayak, dan mereka juga perhatian juga terhadap CU Kelingkumang menurut saya nih. Itu hebatnya Kelingkumang sampai memiliki kantor di mana-mana. Puji Tuhan, kalau dukungan terhadap CU itu sangat luar biasa. Hampir semua pemerintah daerah mendukung, welcome, dan sangat mendukung gerakan kita. Kalau CU sendiri kan sekarang sudah ada 83 kantor, sudah ada di Bengkayang, sudah ada di Landak, sudah ada di Anjungan. Kalau wilayah timur itu pasti wilayah timur itu pasti. Kalau masuk wilayah Kalteng itu sudah ada di Tumbang Manjol dan ada di Kejami. Masuk Lepino ya? Masuk Lepino. Di sini ada anak TKK atau salah, sama anak SMK Kelingkumang yang dari Kalteng. Pernah kita wawancara juga di radionya. Nah, menarik menurut saya. Nah, karena saya tahu apa yang dilakukan Kelingkumang ini untuk satu dari segi pemerintahan rata
orang pemerintah anggota CU Kelingkumang, itu kelebihannya. Nah, yang berikutnya nih hanya kadang-kadang kalau udah urusan politik, nah ini kadang-kadang diragukan juga nih netralitas kita nih sebagai orang CU. Nah, mudah-mudahan ke depan kita ya tetap Kelingkumang seperti saat ini yang luar biasa nih. Nah, saya ingat kemarin kami kegiatan di Event Summit ya, Event Summit di TKK serta gerakan Kelingkumang Festival ya. Ini satu bentuk bagaimana mengaktifkan kembali perhatian Kelingkumang terhadap budaya. Nah, ini saya kira menarik juga di Tapang Sampah sama di TKK. Nah, berikutnya nih kita masih ada waktu 5 menit lagi nih. Oke. Siap. Nah, bagaimana inovasi apa saja yang rencana pengembangannya sedang dipersiapkan oleh Polres Kelingkumang nih untuk beberapa tahun ke depan selain dari sudah dilakukan tadi itu, masih ada nggak kira-kira? Ya, sorry. Yang Kelingkumang Agro? Ya, Kelingkumang Agro nih. Ya, baik. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Kelingkumang Agro? Ya, kita memang selain usaha yang sudah kita kembangkan sekarang, seperti peternakan ayam petelur, kemudian kakao, budidaya kakao, kemudian toko pertanian dengan mengajak anggota di desa-desa bermitra tadi itu. Oh ya, sekarang juga kita sedang mengembangkan produksi gula aren. Ya, jadi petani atau wilayah yang masih ada pohon arennya dan ingin dikelola dan ingin panen, kita siap membeli. Kita siap membeli gula aren dalam bentuk gula batu dan itu bisa kita produksi lagi. Kita ada rumah produksi di Sintang dan itu nanti kita kemas menjadi gula semut. Ya. Nah, itu juga. Nah, tapi yang saat ini di gula aren itu di mana produksinya? Yang di Sintang. Sintang ada rumah produksi kita. Harganya 40.000. Ya, kalau gula aren itu kita sudah secara legalitas sudah resmi, mulai dari PLT pasti ya, PLT-nya, kemudian halalnya. Iya. Kemarin BPOM sudah keluar 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, jadi standar bahan pangan itu kita sudah standar semua lah. Iya. Baik itu mulai halal, BPOM dan segala macamnya. Saya minggu lalu kami kegiatan di daerah Tapang Saudaya Desa Semadi, kami mengukur hutan, desnya begitu banyaknya pohon enang. Ya. Dan nggak ada yang membuatnya, lihat tuh. Ya. Nah, itu sebenarnya potensi Pak Niko. Ya. Jadi kalau misalnya ini masyarakat di sana tertarik mengelola. Iya, nanti saya sampaikan ke Pak Kadus. Ya, dan kemudian mungkin kalau mereka produksi banyak, pasarnya terbatas. Ya. Bisa komunikasi. Iya, ini saya sampaikan ini. Bisa komunikasi dengan kita. Nah, Iya. jadi petani yang mengelola hutan mereka, kemudian hasilnya tadi gula arennya dalam bentuk gula batu tadi itu kita beli. Ya. Iya, dalam perjalanan kami itu ada satu pohon yang sudah beberapa tahun lalu saya lihat selalu ada stok gulanya, airnya, tidaknya kami boleh ambil mah, boleh diminum. Ya. Setiap orang lewat boleh ambil. Saya kira nih luar biasa nih. Nah, nanti saya tanya ibu siapa ibunya. Ya. Boleh. Siapa tahu mereka mau, ya. Siapa tahu setelah Iya. dengar ini kan jadi mereka tertarik, kita bisa bicara lebih lanjut. Itu satu. Yang berikutnya Pak yang ingin juga kami kembangkan, memang peternakan ayam petelur ini memang masih masih menjadi kebutuhan yang sangat luar biasa. Ya. Kami berencanakan tetap menambah populasi, karena kebutuhan juga tadi sangat tinggi. Tetapi kami tidak mau hanya kami saja menambah populasinya, kami mengajak anggota-anggota yang mau terlibat untuk bersama-sama yuk kita ternak ayam petelur karena ini ada kebutuhan pasar di sana. Yang lain yang menurut kami potensinya besar adalah peternakan babi, Pak. Iya. Peternakan babi. Kalau lihat data, babi itu kebutuhan kalbar ya. Iya. Kalau kita lihat kebutuhan kalbar itu babi perlu 84.000 ekor per tahun. Ya, kita bayangkan 84.000 ekor tuh berapa banyak itu lebih. Nah, sementara kebutuhan babi yang diproduksi di Kalbar nih itu baru 46.000 ekor. Jadi kalau 84.000, 46.000 ada kekurangan berapa babi? Iya. Berapa puluh ribu ekor kan? Iya. Dan babi-babi itu datangkan dari Bali, dari Lampung, dari Kalteng, ya, besar dari Bali ya. Iya. Datangkan dari sana. Ya sama dengan telur ayam tadi itu. Ya. Nah, kenapa tidak masyarakat kita ini beternak babi? Kan gitu ya? Iya. Karena namanya beternak babi kan dari turun temurun nenek moyang kita juga sudah biasa itu beternak babi. Hanya beternak babi untuk kebutuhan keluarga sendiri. Ya.
paling ada gawai baru dipotong, Ya. ada acara nikah apa segala macam baru Udah. tangkap 1 tangkap 2 gitu ya. Nah ini kita mendorong bagaimana peternakan ini, peternakan agak lebih modern lah. Ya. Jadi beternak yang tidak hanya untuk kebutuhan keluarga, tidak hanya kebutuhan di kampungnya, tapi kita bisa jual ke pasar yang lebih luas ya. Ini pikirannya itu ke depan nih. Ya ini yang sudah kita siapkan, tetapi memang untuk mengajak masyarakat kembali lagi untuk ayo kita mulai beternak babi yang lebih skala besar itu memang juga satu hal yang tidak mudah. Iya. Maka kami sedang menyiapkan deplot, karena kami selalu diawali dengan deplot dulu, Iya. contoh dulu ya. Seperti halnya ayam dulu kita mulai dengan 500, 1000, dan kita sudah yakin benar bahwa ini cara budidayanya, ini hasilnya. Iya. Hitungan bisnisnya seperti ini, baru kita ayo Iya. kami udah ada contohnya. Nah begitu halnya dengan jagung dulu, kakao juga begitu. Nah begitu juga halnya nanti dengan peternakan babi ini. Ya mungkin kami akan coba dulu beberapa ekor, ya sudah mantap, kita sudah ahli lah di bidang itu ya, karena yang paling kita jaga adalah peternakan babi ini kan bagaimana mengatasi penyakit, kandang yang standar bagaimana, pengolahan dan segala macam, termasuk sampai ke pakannya. Oke, Nah, luar biasa ini. setelah itu nanti mantap baru kita mulai aja. Oke, baik. Bagian terakhir pertanyaan pas 1 jam 1 menit. Nah, apa pesan kepada masyarakat khususnya generasi muda agar tertarik bergabung dengan Kredit Union Kulkumang, dengan agro dan seterusnya nih? Ya, pesan saya karena ini terkait dengan pertanian dan peternakan ya, Pak Niko ya. Kalau yang tentang CIO kan simpan pinjam mungkin nanti ada podcast tersendiri ya. Nah, terkait dengan pertanian peternakan ya, pesan saya baik kepada seluruh masyarakat maupun kaum muda terutama ya. Kita dulu orang mencap bahwa petani itu adalah petani yang kotor, kerjanya keras ya, hidupnya tidak akan maju. Itu image itu harus terbantahkan, dan itu bisa terbantahkan karena kami sudah 5 tahun ini kami mendampingi petani dan peternak, dan banyak petani-petani dan peternak yang sukses ya. Nah bahkan kalau dihitung secara ekonomi pendapatan mereka itu bisa lebih tinggi dari gaji pegawai. Peternak ayam saja misalnya ya bisa lebih tinggi dari gaji pegawai negeri, maaf ya, atau pegawai yang lain. Tapi memang pekerjaannya agak sedikit berat. Tapi kan kita tidak ada kita yang mengatur diri kita ya, asalkan disiplin dengan pekerjaan kita. Nah jadi pesan saya, ayo kita mulai lagi ya, tidak ada kata terlambat tentu ya. Kita mulai lagi ngajak anak-anak muda nih, kita kembali ke pertanian dan peternakan ya. Karena pertanian dan peternakan itu sebenarnya adalah kebutuhan yang memang tidak habis-habisnya Pak. Sampai kita mati. Sampai kita mati pasti perlu hasil dari tani dan perlu hasil dari ternak. Iya. Baik itu peternakan ayam petelur, peternakan babi, atau mungkin sapi, kambing dan seterusnya ya. Iya. Pertanian juga begitu, baik itu pertanian kakao, sawit, nanti mungkin padi juga ya, jagung dan sebagainya, itu sangat-sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Baik, Bung Tommy, terima kasih banyak, luar biasa. Saya tidak menyangka ilmu luar biasa nih. Belajar. Iya. Belajar dari Pak Niko juga. Iya, betul. Ini luar biasa ya. Dan penonton podcast Dermaga FM Skadau tadi bincang-bincang terkait dengan program Lingkungan Agro, terutama untuk peningkatan ekonomi kota, terutama juga kalau Anda pengen punya lumbung agro, juga lumbung telur anggota Lingkungan Agro, silakan nanti menghubungi bagian Lingkungan Agro dan bisa menontonnya di TikTok di podcastnya Dermaga ataupun di TikToknya Dermaga Skadau. Terima kasih Bung Tommy ya. Siap. Oke, dah. Terima kasih luar biasa. Terima kasih. Ya.